Itu Junji Uzumaki, ada yang sudah nonton? Baru episode pertama, kamu wajib nonton. Bagi yang suka horor, thriller, atau gore, kamu mungkin suka dengan itu Junji. Dan kamu bisa nonton episode pertamanya, gimana rasanya? Apakah puas? Apakah seru? Atau malah kecewa? Bagi seorang penulis sepertiku, aku itu punya pandangan yang lain tentang Ito Junji, terutama di Uzumaki ini ya, episode pertama. Apa pandanganku? Mari kita tonton video storytelling kali ini sampai habis. Bagi teman-teman yang sudah tahu Ito Junji pasti merasa, ini bakal seru nih, ada anime baru yang bisa ditonton di season kali ini. Tapi setelah ditonton kok rasanya agak-agak gimana gitu ya. Nggak begitu ngeri juga enggak. Atau malah merasa kok banyak misterinya gitu kan. Jadi itu Junji Uzumaki ini bagiku ada beberapa hal yang sifatnya subtext. Subtext adalah sesuatu yang sifatnya itu seperti ya tidak langsung, metafora, simile, hal-hal yang seperti itu. Sehingga waktu aku tonton episode 1 ini, nggak jelas hantunya sebenarnya siapa. Dan bisa dibilang ini itu seperti menceritakan sesuatu yang sebenarnya bukan hantu, tetapi lebih kepada perilaku manusia yang aneh. Nah, perilakunya apa? Perilakunya adalah obsesif. Bagi teman-teman yang tahu, saat bapaknya Shuichi, tokoh utama seorang laki-laki yang dia pacaran sama perempuan bernama Kiri, bapaknya itu terobsesi dengan yang namanya spiral atau Uzumaki. Saking terobsesinya hingga bapaknya sendiri bunuh diri di dalam sebuah bak yang mana dia melingkarkan tubuhnya. Ini yang menarik nih. Jadi kita akan merasa kok ada ya orang yang terobsesi banget dengan spiral sampai dia nekat menghabisi nyawanya sendiri. Tetapi tidak hanya itu. Ini yang dinamakan dengan subtext, yang mana ada pesan tersirat di dalamnya. Kalau kita terobsesi terhadap sesuatu sampai mengakhiri hidup, maka akan berdampak pada keluarga terdekat. Siapa yang terdampak langsung? Selain Shuichi, tentu adalah ibunya. Ibunya sampai masuk ke rumah sakit. Ceritanya jadi nyambung dan masuk akal. Tapi ceritanya tidak hanya sampai di situ. Akhirnya si Kiri ini juga punya teman yang namanya Azami. Azami ini perempuan yang malah terobsesi dengan Shuichi. Yang ternyata menurut dari komiknya atau animenya, kalau kamu sudah nonton, ternyata Azami ini juga pernah terobsesi dengan seorang anak laki-laki sampai melukai dirinya sendiri di masa lalu, waktu dia kecil. Ceritanya jadi masuk akal. Jadi ini semua tentang obsesi, bahwa kita itu nggak boleh terlalu obsesi terhadap sesuatu. Dan Azami yang uniknya adalah dia itu seperti ya mati sendiri gitu loh. Jadi membingungkan ceritanya. Jadi Azami mati sendiri, dia berbentuk spiral, malah seakan-akan dia menjadi pusaran dan menghisap teman dari Shuichi dan Kiri. Temannya ini laki-laki yang tergila-gila dengan Azami. Jadi bapaknya tergila-gila dengan spiral, Azami, teman satu kelasnya ini, satu kelasnya Kiri tentunya, tergila-gila dengan Shuichi atau laki-laki. Gitu ya. Tapi sekali lagi ceritanya menjadi cukup membingungkan setelah ada satu tokoh lagi yang namanya Katayama kalau tidak salah, yang mana dibully oleh teman-temannya di kelas dan punggungnya malah ada bekas spiral. Dan teman-teman di kelasnya merasa ketakutan. Ini yang menjadi menarik. Sebenarnya apa misteri di balik spiralnya itu? Dan siapa sebenarnya hantunya? Kalau teman-teman bisa melihat lebih jauh, walaupun ini sifatnya foreshadowing atau teka-teki yang dilemparkan secara acak oleh Hito Junji agar kita terkecoh, yaitu sikap dari Kiri yang mana tidak pernah benar-benar mendukung omongan dari Shuichi. Shuichi pernah bilang kalau
dia punya orang tua atau seorang bapak yang tergila-gila dengan spiral. Si kiri malah menertawakan apa yang diomongkan sama pacarnya. Padahal sudah ditunjukkan tuh, bapaknya Suichi datang ke rumahnya kiri dan meminta dibuatkan tembikar. Tembikarnya itu bentuknya ya spiral. Setelah jadi, dibawalah spiral tembikar itu yang berbentuk spiral ke rumahnya Suichi. Ketemulah sama bapaknya. Nah, bapaknya itu berubah. Lidahnya kan tiba-tiba melet jadi panjang dan berbentuk spiral. Nah, di situ pun kiri itu nggak langsung laporan ke pacarnya Suichi. Ini yang merasa aneh gitu loh. Jadi sebenarnya pelakunya atau fenomena anehnya itu siapa? Padahal Azami sendiri kalau di episode pertama ya kita anggap sudah mati. Jadi tinggal Suichi, ibunya sudah masuk rumah sakit, sudah kita anggap kehilangan akal, dan Kiri beserta bapaknya Kiri. Nah, siapa korban selanjutnya? Ada sih Katayama dan teman-teman sekelasnya itu. Gitu ya. Mungkin itu video storytelling kali ini bagiku seorang menulis. Sebenarnya Ito Junji cuma mau bilang jangan terobsesi terhadap sesuatu agar kita tidak sampai menghilangkan nyawa diri kita sendiri ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Gitu. Obsesi terhadap cinta nggak boleh, obsesi terhadap suatu benda juga nggak boleh ya. Jadi yang biasa-biasa aja. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di video storytelling berikutnya.